Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekese digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tema mengenal kalender liturgi Gereja Katolik. Mari kita simak bersama-sama. Kalender liturgi Gereja Katolik dimulai pada hari Minggu pertama dalam Advent yang merupakan hari Minggu keempat sebelum Natal. Sampai tahun 1969, setelah Advent dan Natal diikuti dengan Epifani, Prapaskah, Paskah, Kenaikan, dan Pentakosta. Hari pertama Prapaskah adalah Rabu Abu, menjadi hari ke-40, tidak termasuk hari Minggu sebelum Paskah. Fitur terpenting dari kalender baru adalah pemulihan semua hari Minggu sebagai hari raya Kristus. Tidak ada hari-hari suci, bahkan hari Perawan Maria yang statusnya didahulukan dari hari Minggu. Peraturan mengenai hari-hari suci atau khusus dalam kalender liturgi diatur oleh Kongregasi untuk Ibadah Ilahi. Perayaan-perayaan tertentu selain semua hari Minggu ditetapkan sebagai hari-hari suci wajib, di mana setiap umat beriman didorong untuk wajib menghadiri misa. Hari-hari raya yang mewajibkan umat menghadiri misa diantaranya hari Natal 25 Desember, Pesta Santa Maria Tahun Baru, Hari Raya Kenaikan, Kenaikan Santa Perawan Maria 15 Agustus, Hari Semua Orang Kudus 1 November, dan Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda 8 Desember. Sejarah. Gereja Katolik membedakan hari dan musim tertentu setiap tahun untuk mengenang dan merayakan berbagai peristiwa dalam kehidupan Kristus. Dalam ritus Romawi, tahun liturgi dimulai dengan masa Advent. Masa ini merupakan waktu persiapan untuk perayaan kelahiran Yesus atau Natal dan kedatangannya yang kedua pada akhir zaman. Dimulai 4 minggu sebelum Natal. Masa Advent berlangsung hingga malam Natal pada 24 Desember. Menjelang Paskah, umat Katolik masuk masa Prapaskah. Masa ini adalah periode pemurnian dan penebusan dosa yang dimulai pada Rabu Abu dan berakhir pada Kamis Putih. Pada perjamuan kudus menandai dimulainya Triduum Paskah atau Trihari Suci yang meliputi Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah. Trihari Suci ini menjadi puncak dari tahun liturgi. Trihari Suci ini mengenang perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya, Kamis Putih, kematian di kayu salib Jumat Agung, dan kebangkitan Paskah. Selanjutnya, tahun liturgi memasuki masa Paskah yang berlangsung 7 minggu. Puncak dari masa Paskah adalah Pentakosta. Pesta terakhir ini mengingatkan turunnya Roh Kudus atas murid-murid Yesus. Di luar masa itu, ada minggu biasa yang ditandai dengan warna liturgi hijau. Setiap hari Minggu pada masa biasa ini dalam liturgi memiliki tingkatan yang sama dengan hari raya. Di samping beberapa tingkatan perayaan yang silih berganti mewarnai tahun liturgi. 3 tahun. Gereja Katolik juga mengenal 3 tahun liturgi yang biasa diidentifikasi sebagai tahun A, tahun B, dan tahun C. Pembedaan ini tentunya berdasar bagian Injil yang dibacakan sepanjang tahun. Tahun A Injil Matius, tahun B Injil Markus, tahun C Injil Lukas. Sedangkan Injil Yohanes tersebar di keseluruhan tahun ini. Ketiga tahun ini dijalankan silih berganti. Sebagai cara identifikasi, apabila tahun berjalan dibagi 3 dan menyisakan bilangan 1, maka itu adalah tahun A. Tahun B sisa 2, dan tahun C tidak ada sisa. Sebagai contoh, tahun 2022 ketika dibagi 3 adalah 674 dan tidak ada sisa. Ini berarti tahun 2022 adalah tahun C.
Dengan pembagian ini, maka liturgi harian dalam Gereja Katolik apabila diikuti selama 3 tahun berarti telah membaca keseluruhan 4 Injil. Akhir dari tahun liturgi adalah Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Untuk menentukan bacaan dalam perayaan Ekaristi, Gereja Katolik sudah mengaturnya agar dalam 3 tahun sebagian besar dari isi Alkitab sudah dibacakan. Daftar bacaan tersebut dikenal dengan nama Ordo Lectionum Missae. Terdapat 2 klasifikasi yang membantu penentuan bacaan, yakni klasifikasi tahun A, B, dan C untuk menentukan bacaan hari Minggu, dan klasifikasi tahun 1 dan 2, ganjil atau genap, untuk menentukan bacaan harian. Tahun liturgi adalah perayaan karya penyelamatan umat Katolik melalui Yesus Kristus dalam waktu 1 tahun. Di dalamnya terdapat 2 lingkaran kehidupan Yesus, yakni lingkaran kelahiran yang terdiri atas 4 minggu masa Advent dan 2 minggu masa Natal, dan lingkaran kebangkitan yang terdiri atas 6 minggu masa Prapaskah dan 7 minggu masa Paskah. Sisanya diisi dengan masa biasa antara kedua lingkaran tersebut selama 32 atau 33 minggu. Pembukaan tahun liturgi dilakukan pada minggu pertama masa Advent dan ditutup pada perayaan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Siklus tahun liturgi. Skema tahun liturgi, jika kita urutkan dari pembukaan tahun liturgi, kurang lebih sebagai berikut: masa Advent, masa Natal, masa biasa pertama, masa Prapaskah, masa Paskah, masa biasa kedua. Mari kita bahas satu persatu masa tersebut. Masa Advent. Kata Advent memiliki makna kedatangan, sehingga masa Advent bermakna sebagai masa mengenang kedatangan Yesus Kristus di masa lampau, menyambut kedatangan Yesus Kristus sekarang, dan mempersiapkan kedatangannya pada akhir zaman. Masa Advent dimulai pada sore menjelang minggu Advent pertama dan berakhir pada sore hari menjelang Hari Raya Natal. Gereja Katolik menjalankan masa Advent dengan menyalakan lilin Advent yang disebut dengan korona. Masa Natal. Masa Advent diikuti dengan masa Natal yang dimulai dari perayaan malam Natal sampai hari Minggu yang paling dekat dengan tanggal 6 Januari. Natal bermakna kelahiran yang dirayakan tengah malam menjelang tanggal 25 Desember. Pada masa Natal ini, gereja menyambut Yesus yang lahir sebagai anak manusia. Masa Natal ditutup pada Hari Raya Penampakan Tuhan atau disebut sebagai Hari Raya Epifani yang jatuh pada hari Minggu terdekat dari tanggal 6 Januari. Hari Raya Epifani bermakna penyambutan kanak-kanak Yesus yang menampakkan diri sebagai juru selamat dunia. Masa biasa pertama. Setelah masa Natal, kita memasuki masa biasa pertama yang dimulai dari hari Senin pasca Hari Raya Epifani dan berlangsung hingga hari Selasa sebelum Rabu Abu. Dalam masa biasa, gereja merenungkan karya dan sabda Yesus. Masa Prapaskah. Masa Prapaskah dimulai pada hari Rabu Abu hingga 40 hari seterusnya. Gereja Katolik memasuki masa Prapaskah atau masa puasa atau masa Quadragesima. Pada hari Rabu Abu, umat Katolik menerima abu sebagai lambang pertobatan. Tobat dalam masa Prapaskah ini bermakna mati raga, puasa, pemberian dana aksi puasa pembangunan, dan pelayanan. Minggu terakhir masa Prapaskah disebut sebagai Pekan Suci yang dikhususkan untuk merenungkan sengsara dan wafat Tuhan Yesus. Pekan Suci
Dimulai dari Minggu Palma di mana Yesus disambut di Yerusalem sebagai Raja, Kamis Putih di mana Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir bersama ke-12 Rasul, Jumat Agung di mana Yesus menderita dan wafat di kayu salib, dan Sabtu Suci di mana Yesus dalam makam. Masa Paskah dan masa biasa kedua. Setelahnya, kita memasuki masa Paskah yang dimulai pada perayaan malam Paskah hingga hari raya Pentakosta yang kurang lebih jaraknya 50 hari. Dalam masa Paskah, kita juga merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari ke-40 sesudah Paskah. Setelah hari raya kenaikan Tuhan Yesus, umat Katolik mengadakan novena Roh Kudus selama 9 hari berturut-turut, dan di hari ke-10, gereja merayakan Pentakosta, hari raya kedatangan Roh Kudus. Pasca hari raya Pentakosta, gereja masuk ke dalam masa biasa kedua hingga sebelum minggu Advent pertama. Demikianlah saudari-saudara pembahasan tentang mengenal kalender liturgi Gereja Katolik. Semoga membantu. Salam.